wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Rasti Wijaya dengan NPM 2211080042, Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian komprehensif yang diampu oleh Bunda Rizka Primanisa MPD dengan judul Representasi Pemahaman Konseptual dan Aplikatif Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling melalui Video Reflektif Analitik. Pengalaman paling bermakna selama mempelajari dasar-dasar bimbingan dan konseling adalah ketika saya duduk di bangku perkuliahan, terutama di Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, yang dimana dalam hal ini, akhirnya saya memahami bahwa setiap individu atau setiap manusia itu memiliki masalah, latar belakang, dan cara berpikir yang berbeda-beda. Dan ketika saya PPL, saya juga menghadapi berbagai macam karakter peserta didik dengan masalah yang bermacam-macam. Awalnya saya juga hanya berpikir bahwa bimbingan dan konseling itu hanya sekedar mengatasi masalah dan memberikan nasihat. Ternyata ketika dipelajari lebih mendalam, saya menyadari bahwa bimbingan dan konseling itu menuntut saya untuk memiliki kepekaan serta kemampuan mendengarkan secara utuh tanpa harus menghakimi seseorang. Kemudian perubahan cara pandang saya mengenai bimbingan konseling dan seorang konselor adalah dimana ketika saya melihat bahwa bimbingan dan konseling itu ternyata bukan hanya tentang menyelesaikan masalah, tetapi membantu individu untuk memahami dirinya dan tentunya memahami diri saya juga sebagai seorang konselor. Saya juga memahami bahwa sebagai seorang konselor itu hanya sebagai fasilitator dan pendamping, bukan sebagai penentu keputusan. Kemudian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah suatu proses yang diberikan oleh seorang konselor kepada individu atau peserta didik agar ia mampu memahami dirinya, lingkungannya, serta mengerti bagaimana mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Jadi, guru BK di sini tugasnya adalah bukan untuk menghakimi, tetapi untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalahnya dan mengembangkan dirinya sendiri. Kemudian, paradigma bimbingan dan konseling di sini BK itu bersifat preventif atau untuk pengembangan, dan BK juga tidak hanya untuk peserta didik yang bermasalah tetapi untuk semuanya, mulai dari bimbingan karir, bimbingan keluarga, dan lain-lain. Jadi intinya adalah BK di sini berfokus untuk pengembangan, bukan sekedar menangani masalah saja. Visi dari bimbingan dan konseling. Visi dari bimbingan dan konseling adalah yang pertama tentunya agar peserta didik itu bisa mandiri dan bisa berkembang secara optimal. Lalu peserta didik juga bisa memiliki keseimbangan pribadi sosial, belajar, karir, dan di sini juga BK ingin peserta didik mampu mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Untuk misi bimbingan dan konseling adalah tentunya sebagai konselor memberikan layanan bimbingan dan konseling secara lebih profesional, kemudian membantu individu memahami potensi dan masalahnya, kemudian membantu dan mencegah munculnya masalah. Tujuan bimbingan dan konseling tentunya juga selaras dengan visi dan misi yang sudah saya sebutkan. Yang pertama tentunya membantu peserta didik atau individu untuk mengenal dirinya sendiri, mengatasi masalahnya, kemudian membuat keputusan dan lebih bertanggung jawab atas dirinya. Fungsi bimbingan dan konseling sendiri yang tentunya adalah fungsi pemahaman, yang dimana dalam hal ini berfokus agar individu lebih memahami dirinya sendiri dan lingkungan. Yang kedua yaitu fungsi pencegahan untuk mencegah munculnya masalah. Kemudian ketiga yaitu fungsi pengembangan, yaitu membantu individu atau peserta didik untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Lalu yang keempat ada fungsi pemeliharaan, yaitu untuk menjaga dan mempertahankan sesuatu yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Prinsip bimbingan dan konseling yang pertama tentunya BK diperuntukkan untuk semua individu.
Kemudian BK juga menghargai keunikan setiap manusia dan juga berorientasi pada kebutuhan konseling. BK juga menekankan pada kemandirian lalu dilaksanakan secara berkesinambungan dan dilakukan oleh tenaga yang kompeten dan profesional. Prinsip bimbingan dan konseling. Tentunya di sini BK diperuntukkan untuk semua individu. Kemudian BK juga menghargai setiap keunikan yang dimiliki oleh setiap manusia. Dan BK juga menekankan pada kemandirian, lalu dilaksanakan secara berkesinambungan dan dilakukan oleh tenaga kompeten yang lebih profesional. Asas-asas bimbingan dan konseling. Nah, asas-asas bimbingan dan konseling ini tentunya ada banyak, diantaranya yaitu ada asas kerahasiaan yang dimana konselor dan konselor harus bisa menjaga rahasia. Kemudian ada asas keterbukaan, di sini konselor dan konseli juga harus bisa terbuka. Asas kesukarelaan yang dimana konseli ini sukarela atau tanpa paksaan dalam melaksanakan bimbingan dan konseling. Asas keterbukaan yang dimana konseli dan konselor harus lebih terbuka, dan masih banyak lagi. Contoh kasus yang saya temui ketika saya PPL di SMK Taruna Bandar Lampung adalah salah satunya karena di sekolah tersebut itu bermitra dengan beberapa perusahaan, salah satunya yaitu Sambal Alu dan Rokes. Nah, karena di antara siswa-siswa tersebut itu banyak sekali yang mendapatkan beasiswa dari Sambal Alu dan Rokes, maka orientasi mereka itu hanya berpatokan dengan dua perusahaan tersebut. Jadi mau tidak mau mereka orientasinya untuk kerja di Sambal Alu dan Rokes. Nah, dalam hal ini saya memberikan layanan informasi kepada mereka bahwa setelah lulus SMK itu orientasinya tidak hanya berpatokan dengan dua perusahaan tersebut, tetapi masih banyak lagi. Ada perguruan tinggi, ada perusahaan-perusahaan yang lain, dan ada juga macam-macam wirausaha yang bisa mereka jalani. Nah, ketika saya sudah melakukan layanan informasi tersebut, akhirnya mereka tahu kalau karir mereka itu tidak hanya terbatas oleh dua perusahaan tersebut, tetapi bisa menjangkau yang lainnya juga. Kemudian keterkaitan antara kasus dan prinsip BK tentunya yaitu diperuntukkan untuk semua individu, kemudian orientasinya juga disesuaikan dengan kebutuhan mereka, dan mereka juga bisa memiliki perencanaan karir yang lebih matang dan lebih terarah. Kemudian keterkaitan antara kasus dengan asas BK, tentunya di sini peserta didik mereka sukarela untuk melakukan sesi layanan informasi yang saya berikan, dan mereka juga lebih terbuka untuk saling memberikan pendapat mereka mengenai informasi yang lagi saya bahas. Mengapa pemahaman dasar BK krusial bagi identitas profesional seorang konselor? Menurut saya, ini sangat krusial karena identitas profesional konselor itu karena dasar-dasar bimbingan konseling bukan hanya sekedar teori, tetapi juga sebagai landasan nilai dan etika kita sebagai seorang konselor. Nah, ketika seorang konselor sudah memahami, maka ia akan sadar bahwa ternyata peran konselor itu bukan hanya sebagai pemberi nasihat atau menghakimi, tetapi sebagai pendamping dan menghargai potensi serta kemandirian yang dimiliki oleh peserta didik. Konsekuensi etis jika layanan bimbingan konseling dijalankan tanpa memahami asas dan prinsip. Jika layanan bimbingan dan konseling tidak dilakukan tanpa memahami asas dan prinsip, menurut saya tentunya hal ini bisa merusak citra seorang konselor, karena di sini konselor tidak hanya sebagai tenaga profesional yang aman dan terpercaya, tetapi justru malah dianggap sebagai pihak yang mengontrol atau menghakimi seseorang. Nah,
Maka dari itu, penguasaan pemahaman dasar bimbingan dan konseling itu menjadi fondasi utama agar konselor mampu menjalankan tugasnya secara lebih bertanggung jawab. Saya menyatakan bahwa seluruh isi video ini disampaikan berdasarkan pemahaman pribadi saya sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling tanpa menggunakan bantuan AI generatif dalam penyusunan narasi. Demikianlah penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.